Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengenalkan pada manusia betapa rahmat dan kasih sayangnya dapat mencakup dan membentang jauh melebihi imajinasi makhluknya. Sebagai salah satu contohnya, dalam satu putaran tahun, Allah memilih satu bulan di antaranya, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana bisa menjadi sarana bagi manusia, kita semua, untuk dijadikan sebagai ladang pahala yang mana pada bulan suci Ramadan sungguh luar biasa pelipat gandaannya. Bulan itu bisa juga menjadi sarana untuk kita mendapatkan ampunan, dan tentu sebagai sarana untuk menjadikan kita individu-individu yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang hidup sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini berarti imtithalul awamil wajtinabun nawahi, yang itu mengaplikasikan segala perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khusyuk dan taat, dan menjauhi sebisa mungkin apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ada satu keistimewaan di mana Allah khususkan 10 hari terakhir yang ia peruntukkan untuk para hambanya yang haus akan mendapati ridha dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memaksimalkan hari-hari istimewa itu, yang mana salah satu malamnya disebut sebagai malam Lailatul Qadar, digambarkan lebih baik daripada durasi 1000 bulan lamanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ketahuilah bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam upaya menyambutnya, tentu kita memerlukan cerminan serta keteladanan untuk diikuti. Maka kepada siapa lagi kita melihat dan mencontoh selain kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beliau berijtihad di 10 malam terakhir dan melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang tidak beliau lakukan di hari-hari selainnya. Maka dalam hadis tersebut setidaknya ada 3 aspek yang bisa kita cermati, yang bisa menjadi kiat-kiat utama kita untuk mendapati malam mulia, malam Lailatul Qadar. Yang pertama, yaitu upaya kita untuk menghindari zona nyaman di 10 malam terakhir. Kata
syadda mi'zarahu atau raf'ul mi'zar, yang secara literal berarti mengencangkan ikat pinggang, yang mana kebanyakan ulama memaknainya sebagai upaya tidak mendekati atau tidak bercampur untuk sementara waktu dengan istri-istri Nabi dalam konteks tersebut. Sehingga bila kita ingin menarik kesimpulan bahwa di 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad SAW keluar dari zona nyaman. Meskipun di sana ada pahala, tetapi ada pahala yang jauh lebih istimewa begitu yang perlu dikejar. Maka beliau keluar dari zona nyaman untuk memaksimalkan 10 malam terakhir beliau. Yang kedua, wa ahya lailahu, yaitu aspek atau upaya kita untuk menghidupkan malam-malam kita di 10 malam terakhir. Tentu tidak hanya dengan salat, karena Nabi juga tidak mengisi seluruh malamnya dengan salat. Malam-malam itu bisa kita isi dengan zikir, kita bisa isi dengan sedekah, kita bisa lakukan dengan membaca Al-Quran, tadarus, mempelajari Al-Quran, tadabbur, merenungi apa makna dan isi Al-Quran, dan berbuat banyak kebaikan sebisa dan semampu batas kita. Kemudian yang ketiga, wa aiqadhu ahlahu, yaitu aspek dakwah atau mengajak orang-orang terdekat kita dari keluarga, anak, istri yang tinggal satu rumah dalam keluarga kita. Kita mengajak, kita membangunkan, mengingatkan kepada mereka bahwa ada malam yang penuh dengan janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang kepadanya. Kita mengajak untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menghadap ridho dan karunia-Nya untuk kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Karena ini adalah kesempatan berharga, tentu kita tidak ingin melewatinya begitu saja. Layaknya seperti seseorang yang punya kesempatan bertemu dengan artis ternama misalnya, dan dipersilahkan untuk membawa keluarganya mengambil foto dan mengabadikan momen bersamanya, tentulah kesempatan itu dijadikan prioritas baginya untuk mengajak keluarganya berjumpa dengan artis yang diidolakan. Begitu juga dengan kita, ketika berjumpa, mengharapkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, tentu kita akan prioritaskan waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam yang dikatakan sebagai lebih baik daripada esensi 1000 bulan lamanya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, andai kita tahu keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar, yang mana amal kita di malam itu sama baiknya dengan amal ibadah selama 1000 bulan, tentulah tidak akan kita sia-siakan. Karena bagi siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan menyiapkan segala apa yang diperlukan. Man arafa bu'da safari ista'adda. Perjalanan jauh kita adalah akhirat kita. Maka semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, yang dengannya semoga bisa menjadi perantara kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita dan mengantarkan kita ke tempat terindah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.